September dan akan bulan Oktober. Nah, itu sebagian ini akan segera dimulai dan dipimpin oleh Ibu Pendeta Gim. Kepada Ibu. Bapak Ibu, saudara serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, selamat sore dan shalom. Shalom. Mari dengan penuh sukacita di penghujung bulan September katong beribadah pada Tuhan. Kita menjemput Bapak Ibu, saudara sekalian berdiri dan bersama-sama katong ginungkan pujian bagi Tuhan PKJ 219 baitnya yang pertama. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Mari kita tabiskan ibadah di saat ini. Ibadah kunci bulan yang boleh berlangsung di saat ini, kami dasari itu di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh tuntunan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Tuhan yang melimpah itu memberkati, menyertai semua kami yang berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan di saat ini. Amin. Bibir bersilakan duduk kembali. Dan mari bersama-sama katong kidungkan pujian bagi Tuhan pelengkap Kidung Jemaat 14, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tasyamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tasyamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu saudara serta anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, di saat ini katong akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terbaca dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja 22 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-20. 2 Raja-Raja 22 ayat pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-20. Namun mendasarinya mari katong minta tuntunan Roh Kudus, katong berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman.
Menyadari sungguh bahwa selaku manusia kami lemah, kami terbatas, dan kami tidak mampu mengartikannya dalam seluruh hidup kami. Untuk itu Tuhan, artikanlah firman-Mu bagi kami, urapilah setiap kami Tuhan, jamah kami, supaya ketika kami membaca dan mendengarkannya, kami dapat memahami dengan benar apa isi firman Tuhan bagi kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. 2 Raja-Raja 22 ayat pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-20 akan katong baca secara bersama-sama. Di bawah perikop Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bosra. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 sama Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan, katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ketahuan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya bahwa tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada saya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita. Oleh karena moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabi Yehuda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum binti Kuas binti Aras, Nabi yang tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan Allah mereka. Sebab itu kehangatan mukaku akan menyala-nyala terhadap tempat ini dan tidak padam-padam. Tapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan,
orang yang telah kamu dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan telah merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang difirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan menasihatkan dan menjadi utuh. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarkan demikian. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan mendatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan bahwa begitu pada raja. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan di sana. Baiklah saudara serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, petuah atau nasihat orang tetua seringkali menjadi acuan, seringkali menjadi pedoman bagi katong selaku generasi penerus untuk bagaimana katong bisa menjalani hidup ini. Bukan soal berapa banyak harta benda atau warisan-warisan orang tetua yang ditinggalkan untuk katong, tetapi nasihat hidup dan bekal menjalani hidup lebih baik juga menjadi pesan berharga dari orang tua bagi katong selaku anak cucu, supaya katong bisa belajar dari pengalaman-pengalaman dorang. Karena pepatah bilang begini Bapak Ibu, pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman. Dan itu berlaku bagi katong. Orang tetua punya nasihat akan selalu jadi pegangan untuk katong melangkah. Kalau pada zaman raja-raja seperti yang tadi difirmankan, dokumen yang berisi hukum-hukum, dokumen yang berisi perintah-perintah yang mengatur berbagai aspek hidup umat, yang menjadi kompas untuk dorang adalah kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan dokumen sejarah yang kalau dong berjalan sesuai ketetapannya, maka orang-orang zaman itu akan beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, katong pun pembacaan firman di saat ini berbicara soal hal itu. Secara khusus tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang berumur 8 tahun ketika dia naik tahta dan memerintah kurang lebih selama 31 tahun. Ia dikenal sebagai raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi yang menariknya, ketika dalam tahun ke-18 kepemerintahannya, ditemukan kitab Taurat yang ternyata sudah lama hilang. Nah, penemuan kitab Taurat ini menjadi titik balik dalam kehidupan Raja Yosia dan seluruh bangsa Yehuda. Ada pengakuan, ada penyesalan ketika kitab Taurat ini dibacakan dan diserukan oleh Raja Yosia untuk semua rakyatnya. Dorang mengaku sungguh bahwa ternyata dong punya kehidupan itu jauh dari ketetapan Allah. Dan sebagai bentuk penyesalan, Raja Yosia pada saat itu merobek-robek dia punya pakaian sebagai tanda penyesalan, dan dia bertekad untuk melakukan pembaharuan di seluruh negeri. Luar biasa Bapak Ibu. Sebagai seorang raja bisa saja dia punya ego yang tinggi. Dia bisa bilang saja kepada dia punya rakyat hari itu, sing usah ikut kitab Taurat, ikut beta selaku kamu orang punya raja. Tetapi dia lepaskan semua itu Bapak Ibu. Dia lepaskan dia punya ego itu, dan dengan kerendahan hati dia menerima teguran dari firman Tuhan, dan Tuhan Allah memberikan kesempatan bagi Yosia dan umatnya untuk bertobat dan memilih berjalan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari firman yang katong dengar tadi, ada beberapa hal penting yang mau Tuhan sampaikan bagi katong yang hidup di zaman sekarang. Yang pertama, mari katong berkaca dari pengalaman Raja Yosia. Raja Yosia begitu antusias membaca dan mempelajari kitab Taurat. Katong pun juga harus menjadikan Alkitab sebagai sumber kebenaran dan pedoman hidup. Terkadang katong lebih suka baca chat di WA, katong lebih suka baca status-status di sosial media, Facebook dan lain sebagainya, dan katong lupa untuk membaca firman Tuhan.
dalam perjalanan hidup yang penuh liku dan tantangan ini, Bapak Ibu, katong seringkali tersesat dan katong seng tahu arah yang harus katong tuju. Layaknya seorang pelaut di tengah lautan yang lepas, katong butuh panduan yang pasti untuk mencapai katong punya tujuan akhir. Dan yang menjadi kompas untuk katong punya perjalanan ini bukan baca buku petunjuk, bukan katong baca kata-kata bijak yang ada di sosial media, tetapi katong baca, belajar, dan lakukan apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab. Firman Tuhan itu hadiah yang luar biasa untuk katong semua yang Tuhan berikan. Tuhan kasih untuk membimbing, Tuhan kasih untuk melindungi katong dalam hidup ini. Dari firman Tuhan itu, katong bisa tahu mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang tidak Tuhan kehendaki. Alkitab kasih katong petunjuk yang jelas tentang bagaimana katong harus hidup di dunia ini. Tuhan adalah kebenaran yang mutlak, yang seng pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Cuma Tuhan yang bisa katong andalkan dalam setiap situasi hidup. Yosia dengan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan lewat kitab Taurat. Dan oleh karena itu sebagai umat Allah, mari katong pun berlakukan hal yang sama. Baca firman, lakukan sesuai apa yang tertulis dalam firman. Maka percayalah hidup Bapak Ibu, Bapak Saudara semua akan dipenuhi damai dan sukacita. Katong harus ingat firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105 bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua yang bisa katong pelajari dari Raja Yosia adalah dia mengaku salah dan dia mau untuk bertobat. Bahkan Yosia seng cuma bertobat secara pribadi saja, Bapak Ibu, tapi dia juga memimpin seluruh bangsa Yehuda untuk bertobat. Bapak Ibu, Bapak Saudara sekalian, katong semua pernah merasakan betapa sulitnya mengakui kesalahan dan berbalik dari jalan yang salah karena ego yang begitu besar dalam katong punya hidup. Tapi Alkitab memberikan katong teladan yang luar biasa tentang pertobatan dari kisah Raja Yosia ini. Tidak ada seorang pun di antara katong yang luput dari kesalahan. Katong semua pernah berbuat salah, katong pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Tapi di tengah katong pun segala kelemahan di antara katong punya dosa-dosa, ada kabar baik yang menggema di dalam katong punya hati bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk katong mengakui segala dosa dan bertobat. Kasih-Nya yang tak terbatas selalu terbuka bagi siapa saja yang mau kembali kepada. Asalkan katong dengan tulus mengakui semuanya kepada Tuhan dan bertekad untuk kembali ke jalan Tuhan, dengan selalu memperdomani firman Tuhan selaku dokumen sejarah yang bisa menyelamatkan katong punya kehidupan. Firman Tuhan yang katong baca di saat ini punya makna yang luar biasa bagi katong. Oleh karena itu jangan cuma katong jadi pendengar saja, Bapak Ibu. Mari katong berlakukan firman Tuhan ini dalam katong punya seluruh kehidupan. Walaupun tertatih-tatih, tapi percaya bahwa Tuhan pasti menolong katong. Asal katong mau untuk ikut Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati, menyertai, menolong katong semua. Amin. Bapak Ibu, Bapak Saudara, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, mengamini firman Tuhan bersama-sama katong kidungkan pujian kidung jemaat 407, Kusuka menuturkan cerita mulia. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita
percaya dengan berkata demikian. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan dari darah Maria, yang derita dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ibu sudah diserahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara serta anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita tenang dan kita menyatu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi yang selalu ada untuk kami sepanjang hidup yang kami jalani dari hari lepas hari. Allah yang menuntun sejarah perjalanan hidup kami sehingga kami sudah boleh menapaki perjalanan bersama di hari terakhir pada bulan September. Dan akan memasuki bulan yang baru, bulan Oktober, dengan tanpa kekurangan satu apapun. Kami bersyukur sebab kekuatan, nafas hidup, kesehatan yang baik, berkat Tuhan selalu kami nikmati dalam kehidupan kami. Walaupun memang ada dalam kehidupan ini pergumulan kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan dari seluruh hidup kami. Engkau selalu ada dan memberikan kekuatan, harapan, dan cinta kasih dalam seluruh hidup kami. Untuk itu kami membawakan syukur dan sukacita kami di saat ini kepada Tuhan. Dengan puji-pujian kami, bahkan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami siap melangkah di bulan yang baru. Dan kami akan terus melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Ajarilah kami Bapa untuk selalu berpegang pada firman, agar kami tidak tersesat sebab Engkau menuntun seluruh hidup kami. Ya Allah, Tuhan kami yang baik, selaku umat gereja, terkhususnya dalam sektor 2 Jemaat GPM Silo dengan berbagai latar belakang kehidupan tiap-tiap kami mau berdoa bagi kehidupan keluarga kami Tuhan. Orang tua kami, istri kami, suami kami, anak cucu kami. Diberkatilah kehidupan keluarga kami, apapun yang menjadi kehidupan kami, pribadi, keluarga, rumah tangga. Tuhan, Engkau jawab itu seturut dengan cinta dan kasih Tuhan. Kerja dan usaha yang kami kelola tiap-tiap hari demi dan untuk menyambung hidup. Di mana saja kami bekerja, Tuhan tuntun kami di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan berkati semua kerja kami agar dari apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, ada berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Setiap kebutuhan kami Tuhan cukupkan semuanya itu. Bijaksanakan kami dalam mengelola setiap berkat Tuhan itu. Lalu biarlah berkat Tuhan mendiris masuk dalam lumbung-lumbung keluarga rumah tangga. Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa bagi para janda duda, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, penyandang disabilitas yang ada dalam jemaat kami ini secara khusus di sektor kami ini Tuhan. Berikanlah sukacita-Mu Tuhan bagi hidup mereka dalam menjalani hari-hari hidup. Dampingilah semua mereka dan diberkatilah seluruh hidup mereka, agar mereka terus hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi setiap orang tua lanjut usia, Tuhan berkati mereka, berikanlah kekuatan Tuhan, berikan kesehatan bagi semua mereka. Lalu kiranya di usia senja mereka, iman mereka seperti padi yang semakin berisi, semakin teguh dan berakar dalam Engkau, agar iman serta kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi seluruh kehidupan anak cucu. Kami juga berdoa di saat ini berkenan Engkau Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami yang ada dalam pertumbuhan, juga perkembangan, bahkan anak-anak kami yang ada dalam bangku pendidikan, mulai dari PAUD sampai pada yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik yang ada di sisi tetapi juga yang jauh terpisah di rantau-rantau orang. Tuhan, Engkau berkati, lindungi mereka semua. Kami percaya sungguh Tuhan lewat iman dan percaya kami, masa depan yang terbaik telah Tuhan rancangkan bagi semua anak-anak kami. Begitu pula dengan setiap anak-anak kami yang sementara ada dalam pergumulan dan proses untuk mencari pekerjaan.
Diberkatilah semua hidup mereka. Bukalah pintu berkat-Mu bagi mereka Tuhan, dan sediakanlah masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami juga menopang setiap umat-Mu yang ada dalam pergumulan sakit penyakit yang dialami, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, bahkan yang sementara menjalani pengobatan keluar daerah. Kami berdoa dan kami memohon daripada-Mu, Tuhan, lihat setiap keluh mereka, jamahlah mereka, angkat semua sakit penyakit, pulihkan, sembuhkanlah mereka di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu nyata bagi setiap umat-Mu di jemaat ini yang sakit secara khusus dalam sektor kami. Kami percaya sungguh bahwa Engkaulah tabib yang menyembuhkan setiap umat-Mu yang sakit. Kami juga berdoa di saat ini bagi setiap umat-Mu di sektor 2 yang tidak sempat mengambil bagian bersama dengan kami. Kami tidak tahu apa kendala mereka Tuhan, tapi kiranya Engkau Tuhan mengetuk pintu hati mereka, agar pada kebaktian yang akan datang mereka boleh ada bergabung bersama dengan kami di saat ini. Kami berdoa Bapa di sorga bagi gereja-Mu ini, dengan begitu banyak dinamika pelayanan yang ada di dalamnya, namun biarlah kasih penyertaan Tuhan senantiasa memberkati. Berkatilah pimpinan jemaat GPM Silo bersama dengan para pendeta jemaat, bahkan semua pendeta domisili, juga perangkat pelayan, penatua, diaken, para tua agama, bahkan semua orang yang memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Kami pun berdoa bagi Bakopel yang ada di sektor 2, Tuhan Engkau memberkati semua mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka, supaya semuanya itu bisa bermuara pada kemuliaan nama Tuhan. Mampukanlah dan lengkapilah mereka Tuhan untuk terus ada dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Setiap program-program yang sementara dan akan dilaksanakan, biarlah Tuhan memberkati semuanya itu. Tahapan-tahapan pemilihan penatua diaken periode 2025-2030 yang sementara dijalani, diberkatilah semuanya itu. Setiap orang yang dengan kesediaan hati memilih dan memampukan, Tuhan mampukanlah mereka. Dan siapapun yang nantinya akan terpilih, kami yakin sungguh itu Tuhan utus. Karena itu Tuhan dampingilah selalu hidup mereka. Barang kami juga berdoa di saat ini Tuhan Yesus, bagi pergumulan gereja-Mu ini. Kami berdoa bagi barang-barang gereja yang hilang, di antaranya mixer 16 channel, mic kantornya 2 buah, dan mic mimbar kecil. Kami bawa pergumulan ini hanya kepada Tuhan. Nyatakanlah keadilan-Mu Tuhan bagi gereja-Mu ini. Siapapun yang dengan sengaja mengambilnya, Tuhan ketuk pintu hati mereka untuk mengakui dan mengembalikan semua aset milik gereja yang diambil. Kami percaya bahwa ketika kami meminta dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan mendengarkan kami, Tuhan akan mengetuk pintu hati mereka. Kami berdoa di saat ini Tuhan, bagi anak-anak katekisasi yang turut hadir bersama dengan kami, Tuhan berkati semua mereka dalam proses-proses yang mereka lalui. Jangan Tuhan tinggalkan mereka, namun biarlah Engkau senantiasa tuntun sertai mereka, hingga pada waktunya mereka diteguhkan menjadi anggota sidi gereja. Tuhan Yesus Bapa yang kekal, kudus, Bapa yang baik, kami berdoa bagi kehidupan keluarga di sini, kehidupan keluarga KTKI, Bapak Jenny, Ibu Regi, bersama dengan anak terkasih Vanessa, yang dengan sedia hati membukakan pintu rumah, bahkan pintu hati untuk menerima kami beribadah kan Engkau. Diberkatilah seluruh kehidupan mereka. Bapak Jenny selaku kepala keluarga, selaku suami, selaku papa, dalam setiap tanggung jawab bersama dengan Ibu Regi untuk menata bersama kehidupan keluarga rumah tangga ini. Tuhan berikanlah kepadanya hikmat-Mu, walaupun jauh terpisah karena kerja, tugas, tanggung jawab. Tapi kami percaya sungguh Tuhan akan tetap menjaga dan menolong seluruh hidupnya. Seluruh pergumulan kehidupannya bersama dengan keluarga kami bawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menjawab seluruh pergumulan keluarga ini. Dalam tanggung jawab Bapak terkasih untuk mencari nafkah, biarlah apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan diberkati oleh Tuhan. Setiap peluhnya yang terjatuh, Tuhan perhitungkan itu semua agar menjadi berkat bagi keluarga rumah tangga di sini, sehingga mereka tidak akan pernah berkekurangan. Sebab Engkau Tuhan mencukupkan berkat bagi mereka. Bersama-sama dengan Bapak Jamie, kami berdoa bagi istri terkasih Ibu Regi sebagai seorang pendamping hidup dari Bapak Jamie. Tuhan, kami berdoa baginya selaku seorang istri, tetapi juga sebagai seorang mama. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa memberkatinya dalam hari-hari hidupnya. Apapun yang diusahakan untuk menopang perekonomian keluarga ini, biarlah Tuhan senantiasa memberkati semuanya itu. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan bagi orang tua terkasih, bagi Bapak Jamie, bagi Ibu Regi,
agar mereka terus ada dan menjadi sumber bagi kehidupan anak terkasih. Kami pun menopang sungguh pergumulan Bapak Jemi dan Ibu Regi untuk anak terkasih Vanessa. Kami percaya bahwa jaminan berkat-Mu nyata atasnya. Dia yang ada dalam masa muda, biarlah Tuhan senantiasa jaga dan kawal hidupnya. Jauhkanlah dia dari segala macam godaan-godaan dunia yang menyesatkan hidupnya. Pakai dia Bapa untuk alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Vanessa dengan masa depannya kami percaya Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi dia. Seluruh kehidupan keluarga ini, semua orang yang hidup bersama dalam rumah ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi keempat ponakan, Pierre, Denny, Feren, dan juga Adel. Tuhan tuntun dan pelihara seluruh hidup mereka. Kami juga turut bersyukur bagi kehidupan keluarga di sini atas pertambahan setahun usia bagi saudara terkasih Adel yang ke-18 tahun. Pertambahan usia ini bukanlah hal yang biasa-biasa saja, tetapi ini merupakan suatu anugerah besar yang Tuhan anugerahkan bagi Adel. 18 tahun sudah saudara terkasih hidup dengan berbagai berkat dan pertolongan Tuhan. Biarlah di usia yang baru ini Tuhan tetap menjaga dan menolong Adel. Pergumulan-pergumulan yang kami bawa sungguh kepada Tuhan. Kami berdoa di saat ini bagi persembahan syukur yang sudah boleh kami berikan. Berkenan Tuhan berkati semuanya itu. Menyadari sungguh bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat Tuhan. Namun kiranya apa yang kami berikan ini boleh Tuhan terima dan Tuhan berkati semuanya ini supaya berguna bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia, terkhususnya di tengah-tengah jemaat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami bawa dalam kekurangan kami. Tetapi kami percaya doa yang kami bawa kepada Tuhan tidak akan kembali kepada kami dengan sia-sia. Tetapi Engkau Tuhan akan menjawab setiap doa dan pinta kami. Terpujilah Engkau Tuhan Sang Pemberi hidup. Lalu hanya di dalam nama Yesus saja kami bawa doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita menjemput katong semua berdiri. Lalu bersama-sama katong kirimkan pujian bagi Tuhan pelengkap kirim jemaat 185 baitnya yang pertama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak Ibu Saudara serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentunya ibadah di saat ini akan segera usai. Untuk itu arahkanlah seluruh langkah hidupmu kepada jalan yang dikehendaki Tuhan. Terimalah janji berkat penyertaan daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah Bapak punya ibadah di saat ini. Bapak Ibu pun selamat malam dan shalom. Selesai, sudah